kita lihat boxnya seperti apa. Ini dari kardus biasa saja. Di luarnya ada tulisan solar inverter merek Techfine. Terus di sini ada beberapa ISO 9001, 14001 ya. Terus di sini ada bentuknya, tapi kita benar cek apakah seperti itu bentuknya. Terus di bagian samping ini ada size 610 kali 415 kali 235, berarti 61 cm kali 41 kali 23. Nah, di sini ada keterangannya. Model VE3048M, kapasitas 3000 volt atau 2400 watt, DC input 48, AC inputnya 220, solar charger MPPT 48, rate 60 ampere, base untuk MPPT nya 60 sampai 105, maksimalnya 150 volt DC. Ada serinya dan beratnya adalah sekitar 19,95 kg. Netnya 19 ya. Size-nya tadi. Nah, kita akan buka ya. Oke, kita akan buka nih seperti apa barangnya. Double cover, double dus. Apa saja kita dapat? Kita dapat buku manual dan juga Dinabolt untuk dipasangkan di tembok ya. Nanti kita dapat ini. Terus ini ada ini gabusnya ya, ada sponnya. Kita akan balik dulu biar gampang. Oke. Ya. Nah, sorry ya, ini di sini ada ini apa namanya? Ada bengkok ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi ini pasti mempengaruhi karena ini tempat komponen dan ini sangat jelek banget nih kalau begini nih. Terus saya mau komplain sama ekspedisinya. Ya, seperti ini bentuknya. Menurut saya sih bagus ya, karena kombinasi warnanya kuning dan hitam. Ini mereknya Techfine. Kita lihat di bagian luarnya, ini bodinya terbuat dari apa ya? Ya, kayak buat dari plat ya. Sini juga. Ya, buat plat. Terus di sini banyak ventilasi. Ini Artek. Ini tempat saya memesan. Jadi kalau yang mau pesan boleh pesan di sini ya. Nah, terus sini ada spesifikasinya. Kita lihat dulu ke belakang. Nah, di bagian depan ada untuk setup, ada berupa LCD, ada menunya ya. Nah, terus kita lihat lagi nih. Di bagian samping di sini ada untuk dudukan tahanan ya. Terus di sini juga ada pegangan. Tapi satu yang bermasalah ini teman-teman, ini dia bengkok atau penyok ya. Ini kayaknya sepertinya walaupun sudah pakai packing kayu, tapi ternyata ini mungkin dibuang-buang ya, dilempar-lempar. Akhirnya karena di sini berat, trapotoroidnya dia jadi penyok. Nah, di sini juga ada komponennya. Nggak tahu nih rusak apa enggak, tapi kita akan coba buka ntar ya. Jadi seperti ini. Terus kita lihat di bagian sampingnya, ini cuma ventilasi saja, nggak ada apa ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kita nggak berani coba dulu, jadi saya sudah hubungi penjualnya dan saya bilang, mas ini kemungkinan saya nggak berani nyoba, tapi setelah ini coba dibuka aja mas, nggak apa-apa, yang di fitting di videoin. Nah, ini segelnya masih utuh ya dari Artek, nggak ada masalah. Jadi kita akan buka komponennya ini apakah ada yang rusak, karena ini ekspedisinya ya, aduh ini nggak ngerti ya, apa mereka gajinya kecil atau gimana. Jadi kalau ada alat yang sudah isi tulisan ini barang elektronik jangan dibanting, justru mungkin mereka lebih semangat membantingnya. Saya nggak ngerti. Mudah-mudahan yang membanting itu tahu ketika dia beli barang dibanting juga barangnya seperti apa rasanya ya. Terus di sini ada bagian slot-slot, ntar kita lihat ya bagian slot untuk inputnya. Jadi seperti itu saja bentuknya dari inverter dari Techfine ya. Kita lihat dulu seperti ini. Oke, ini dimensinya sekitar 61 cm, hampir setengah meter lebih. Beratnya sekitar 20 kilo ya. Nah, sekarang kita akan
lihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya ada tombol on off saver. Jadi ada on, ada off, dan ada saver. Terus di sini ada slot baterai, ada slot AC input, AC output, ada AC input dan solar input. Nah, sekarang seperti itu aja isinya. Kita akan buka semuanya ini dan kita mau lihat seperti apa kondisi di dalamnya. Seperti ini isinya. Kita lihat seperti ini bentuknya. Ada komponen kipas 2 buah, terus ada soket baterai. Ini ya, soket baterainya ini besar banget nih, ada yang positif dan negatif. Terus di sini untuk kabel input dari VP ada plus minus merah dan hitam. Ini kayaknya sepertinya 6 mili ini ya, 6 mili. Nah, terus di sini ada untuk input AC dan output AC ya. Terus di sini ada ground. Terus ini ada tombol untuk mode, tergantung modenya ya. Ada mode on, off, dan saver. Terus di sini ada 2 kipas besar ya. Terus juga ada jack RS232, tapi ini nggak isi, ada tulisannya saja. Ini terminal baterainya besar. Nah, karena ini kondisinya tadi saya bilang adalah rusak, maka kita akan bongkar dulu semua untuk melihat ada komponen yang tertekuk ya. Jadi seperti ini komponen bagian belakangnya, teman-teman. Ini bukan kerusakan dari Tecfine-nya ya, tapi ini kayaknya kemungkinan dari pengiriman, karena sebelum dikirim sudah dilakukan QC ya, quality control sebelum pengiriman, dan juga packing kayu. Oke, terus di sini ada komponen yang ini ya. Jadi seperti ini bentuk daleman dari Tecfine-nya. Kalau lihat dari desainnya sih, ini menurut saya udah rapi ya. Terus kita lihat di sini keterangan dari trapotoroidnya ya, versi V3048 48 volt 220 volt. Terus red hanya itu saja keterangannya ya. Nah, jadi kalau dilihat, mudah-mudahan saya bisa angkat ya, nggak bisa, berat ya. Nah, bagian penyoknya di sini karena ini berbenturan. Pertanyaannya, apakah trapotoroid yang terbentur ini rusak atau gimana? Atau berani nggak kita coba? Menurut teman-teman, berani nggak kita coba ya? Sebelum itu coba saya tanya kepada penjualnya dari AHR Teknik, boleh nggak dicoba nih? Karena kemungkinan ini kayaknya yang bengkok itu hanya di bagian toroid saja ya, beratnya ini ya. Cuma kalau ini tidak diperbaiki, ini ketika ditaruh di tembok dia pasti akan belendung, tidak sempurna nempel. Itu juga kelemahannya ya. Atau ini dicopot, habis dicopot ininya diperbaiki, dipasang lagi, atau seperti apa? Coba kita tanya sama masnya. Kalau ini dilihat ya, ini heatsinknya besar sekali nih, kotak nih. Jadi sebesar PCB-nya ini jadi ini full dengan heatsink. Jadi kalau seperti ini sih pelepasan panasnya lebih bagus. Begitu juga ini yang inverternya, ini sepertinya charger sama solar controllernya, solar chargernya ya. Kalau ini inverternya saja, ini double heatsink, jadi kiri kanan. Terus di sini juga isi ya, saya liatin. Nah, sini juga isi heatsink. Saya nggak tahu berapa MOSFET-nya, ini kelihatan 1 2 3 4 5, jadi sekitar 20 MOSFET. 20 MOSFET ya yang digunakan ya. Teman-teman, untuk tadi udah saya dapat izin, jadi karena tidak ada komponen menurut penjualnya yang mencurigakan, artinya bisa rusak, hanya bagian toroid aja yang bengkok dudukannya. Jadi kita akan coba dengan baterai 48 volt yang sudah diberikan oleh Pak Budi dari Medan. Terima kasih untuk supportnya bagi teman-teman yang sangat baik kepada saya ya. Masih banyak ternyata orang baik yang mau bantu saya. Jadi kita akan coba, kita akan rapikan dulu ini kembali dan kita akan tes ya teman-teman. Baik, kita akan rapikan kembali, kita akan pasang semua komponennya.
karena komponennya tidak ada saya lepas, hanya buka bautnya saja. Kita akan pasang kembali ya, seperti ini. Kita akan pasang kabel baterai ya, plus minus. Seperti ini pemasangannya. Kita kasih ring. Ini udah terpasang ya. Sini ada keterangan bisa untuk 12, 24, 68, dan positif negatif tidak boleh tertukar. Kita akan pasang ya. Kita akan ambil baterai 48 volt yang sudah diberikan oleh Pak Budi. Terima kasih ya Pak Budi, Pak Rudi, dan juga Mas Ikra, dan juga Pak Budi dari Mojokerto. Untuk pengetesan udah terpasang, yaitu sebuah baterai Lipo 4 merek CTE second. Terima kasih kepada Pak Budi dari Medan yang sudah memberikan bantuan berupa baterai. Ini Lipo 4 48 volt 100 ampere ya. Di sini kita sudah juga MCB pengaman. Di sini untuk solar panel belum saya pasang, ini juga ada MCB-nya. Ini adalah AC output, ini adalah SCC atau solar panel input ya. Kita akan pasang, tapi kita akan coba dulu menghidupkan. Kalau sudah hidup baru kita pasang solar panelnya. Ya, kita pasang dulu ya. Oke teman-teman, kita akan hidupkan. Jadi ini belum terkoneksi dengan solar panel, MCB juga belum kita on kan. Jadi sekarang baterai kita akan hidupkan dulu ya, dengan cara menekan ini lama. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi baterainya udah hidup. Ini baterainya udah hidup ya. Nah, sekarang tinggal saya hidupkan, on kan ini MCB ya. Ini MCB dari DC. Oke. Nah, sekarang saya akan hidupkan untuk on yang ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini alarm ya, berarti dia protect. Itu kita matikan dulu. Kita udah tes tegangan baterainya 50 ampere, 50 volt. Sekarang kita coba hidupin lagi karena disuruh beberapa kali karena untuk mengisi elko katanya. Kita ini ya. Nah, ini langsung alarm. Ternyata setelah didiamkan dia mau connect ya, tadi yang alarm sekarang enggak. Sekarang kita akan coba hidupkan mode on. Oke. LCD-nya hidup, warning. Oke. Jadi di sini langsung kelihatan input output 220 50 Hz, load 0, baterai 49,6, status DC mode. Udah mau hidup ya. Tapi kita belum colokkan dayanya. Sekarang kita akan coba hidupkan ya. Kita colokin listrik nih. Teman-teman, ini udah kita hidupin ya. Kita sudah hidupin. Ternyata saya ngecas ini dengan daya sekitar 20 watt. Di sini nggak kedetek ya. Nggak kedetek sama sekali, loadnya masih 0. Sekarang kita akan hidupkan dengan daya rumah ya. Teman-teman, ini kita udah loading dengan beban rumah. Di sini keterangan loadingnya ada 5%. Ya, 4%, 5%. Baterai 49,4 ya. Jadi outputnya 220. Di sini loadingnya baru 4% ya. Nggak kelihatan berapa watt dari ininya, apa namanya, daya ininya ya, daya yang terpakai cuma keterangan 4% dari 3000 watt ini. Kita akan hidupkan. Di sini lambang ngecas nggak ada. Sekarang kan hidupkan solar panelnya ya. 3, 2, 1.
Oke, udah. Kita tunggu sebentar, adakah input ya. Ini ada charging ya, lagi ngecas. Statusnya langsung ngecas, tapi kita belum bisa lihat berapa daya yang dihasilkan dari input. Ini statusnya ngecas ya. Kita baru gunakan 42% dari tenaga. Tapi kalau 42% saya baru ngidupin cuma sekitar 1000 watt ya. Tapi kok udah 43% ya. Berarti ini bener ya. Cuma kapasitasnya adalah 2400 nih. 2400 ya. 30.000 VA tapi 2400 watt. Nah, di sini saya juga belum bisa ngelihat di mana cara melihat untuk berapa input yang masuk ya. Berapa input yang masuk. Di sini temperatur, HS temperatur, input normal, nggak ada lagi. Cuma itu saja. Kita lihat di sini ada temperatur MCU, HS temperatur, baterai, NA, working mode, terus normal, cat, oke. Nah, ini charge VV nya 9 volt ya teman-teman, sini kelihatan ya. Oke, VV nya 75 volt dengan 10 ampere, jadi sekitar 700 charge total 10 ya. Ini sekitar 700 watt, 600 watt ya maksudnya. 70 dikali 10 ya, sekitar 700an ya. Cas ke baterainya dia sekitar 9 ampere. Oke, terus kita lihat lagi, ada lagi enggak? Itu saja ya keterangannya ya. Ini 43%, 42% untuk loadingnya. Oke, kita udah ngetes di sini. Status baterainya ini masih penuh ya. Status baterainya masih penuh sampai sekarang dengan sekitar voltase sekitar terpakai 42% dari kemampuan loadingnya. Tapi kipas ini belum menyala teman-teman ya. Kipasnya ini belum menyala sama sekali. Tadi hanya menyala pada saat dihidupkan sebentar, habis itu nggak nyala lagi. Kita lihat di sini baterai kabelnya panas apa enggak? Enggak ya, nggak ada panas. Jadi sepertinya ini normal, tapi tetap saya akan komplain karena saya nggak mau beli barang sesuatu yang baru tapi ternyata sudah rusak di awal. Mungkin kelihatannya sekarang masih bisa dipakai, tapi untuk jangka panjangnya ya tadi udah pecok ya, nggak bagus. Bayangin aja Anda beli sesuatu yang mahal, tiba-tiba datangnya udah nggak sesuai, nggak seperti baru. Nah ini ya, inputnya adalah input AC. Kalau mau ngecas baterainya Anda bisa tinggal input AC dari listrik PLN. Kebetulan saya tidak punya listrik PLN, jadi inputnya ini kosong, outputnya masuk di sini, loadingnya 39% dari daya yang maksimal. Terus kita lihat di sini apalagi ini jenis porsinya, temperatur, habis itu ini jenis tabelnya. Terus ini ada charging AC, nggak ada ngecas, jadi 0. Dari VV 9 ampere, dari charge total yang masuk ke baterai 9 ampere. Voltase VV nya ini 69 volt ya. Oke, naik ke 71 volt. Teman-teman, seperti ini cuacanya ya. Jadi berawan dan ini sudah jam 3 sore. Pengetesan yang kita lakukan ya. Jadi dari sini itu tetap ngecas. Terus kita lihat berapa charging yang masuk. Ini ya, 11 ampere 70, jadi sekitar 800 watt masih masuk ke sini ya. Dan kita lihat di sini masih charging, berarti baterainya masih belum full. Ini ada status masih ngecas di sini ya, lagi 1 slot. Jadi kita akan biarkan ini beberapa saat. Ini juga sedang menghidupkan
lampu rumah ya semua ya, bukan, semua komponen rumah. Ini ada 2 kulkas yang coba dihidupkan dan juga modem ya. Nah ini kita makainya sekitar baru 6%. 6% kali 2400 ya sekitar 150 wattan ya kita pakai nih. Belum ada, ini hampir nggak ada suara ya, hampir nggak ada suara, nggak bersuara sama sekali saya dengar. Kipasnya juga ini nggak ada hidup sama sekali, bahkan ketika tadi loadingnya hampir 1000 watt dia nggak hidup ya. Jadi ini sepertinya kipasnya otomatis mati, otomatis hidup. Terus di sini ada ground, jadi kita akan tambahkan ground ya agar aman. Nah, ini lagi charging, kita biarkan saja dulu ya. Lagi tambah trik, kita mau lihat berapa yang masuk ke baterai ya. Nah ini 22 ampere masuk, 22 ampere ya, kencang nih, 68 volt 22 ampere, jadi 1000 watt lebih nih masuk. Nah, sini juga kipasnya nggak ada hidup nih, kipas juga nggak ada hidupnya nih. Terus di sini masih statusnya charging ya, jadi chargingnya bisa maksimal di sini 50 ampere kali 48 jadi 2000 watt. Itu chargingnya dari 52,5 sampai 54 max ya. Oke, discharging juga maksimal bisa sampai 50. Kita sudah melihat seperti itu kinerjanya, tapi saya rasa ini pengujiannya belum full. Saya akan melakukan pengetesan yang lebih maksimal sampai beban maksimal, dan kita akan lihat seperti apa kinerja dari inverter Techfine 2400 watt ini juga. Kita juga akan tes efisiensi dari MPPT-nya, dan yang paling penting itu adalah daya tahan sebenarnya, dan kita akan tes semuanya. Jadi untuk saat ini itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan khusus kepada Pak Rudi di Sulawesi, terima kasih sekali lagi yang sudah memberikan inverter ini. Sekian dari saya, ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya. Terima kasih.